Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Blorote, dan saudara yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6 bagian A. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Namun banyak orang percaya bertanya-tanya dalam hati, kalau Tuhan itu maha pemurah, mengapa ada orang menerima kemurahan dari Tuhan secara limpahnya, tapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan? Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Mari kita perhatikan kebenaran Alkitab berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Ada tertulis, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya, kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang percaya yang benar-benar hidup di dalam pertobatan. Jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan mengikuti jalan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal inilah yang membuat orang beroleh kemurahan dari Tuhan, saudara. Contohnya adalah Daud. Daud sempat jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Tetapi setelah ditegur oleh Nathan, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam dan bertobat. Karena bertobat dengan sungguh, maka Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada setiap orang percaya yang punya keberanian menegur orang lain yang melakukan dosa. Firman Tuhan berkata, siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain, apalagi menegur karena takut, sungkan, atau enggan. Padahal teguran itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah cara kita menegur, dan teguran harus dilandasi oleh kasih. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada orang percaya yang senantiasa murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati berarti memiliki empati tinggi terhadap orang lain dan suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Orang yang berlaku sesuai kehendak Tuhan pasti mengalami kemurahannya, saudara. Pemazmur berkata, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudaraku, pemazmur menyinggung kata murah bukan berbicara tentang sesuatu yang murahan, tetapi berbicara tentang anugerah Tuhan yang justru kita tak mampu membelinya dengan harga apapun. Coba kita renungkan kemurahan Tuhan ini, saudara. Kita sesungguhnya berasal dari debu tanah, tapi dari debu inilah Tuhan menghadirkan sosok manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Bahkan Ia menjadikan kita ini berharga seperti biji matanya sendiri. Karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan dan beroleh pengampunan dosa. Kita tahu bahwa keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan tidak bisa ditebus dengan kesalehan hidup manusia atau amal kebaikan manusia. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Saudaraku, kemurahan Tuhan adalah bukti bahwa kasih-Nya sungguh tidak bersyarat dan tiada batas. Karena itu wajib bagi kita untuk selalu mengingat-ingat kemurahan Tuhan ini. Rasul Paulus pun menyadari bahwa jika ia dipercaya untuk sebuah pelayanan, bukanlah karena ia hebat atau pintar, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan.
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudaraku, kita ada sampai hari ini semua karena berkah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersyukur atas hidup yang dianugerahkan kita bagi kita hari ini, dan mari kita hidup selalu mendekat kepada Tuhan karena Ia adalah sumber kemurahan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa hidup kami adalah kemurahan Tuhan. Untuk itu kami bersyukur buat berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, persoalan, Tuhan bebaskan, Tuhan tolong dan pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami, dan kami berdoa untuk program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kemudahan dan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari, saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa. Tetap kita berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.